Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fauzia, NIM 1810602019 dari kelas Ekonomi Syariah 1, MK Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak, objek pajak, dan pajak penghasilan umum. Penghasilan umum. Subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan suatu kesatuan yang merupakan orang ataupun badan usaha. Subjek tersebut merupakan subjek yang telah memiliki entitas ataupun persyaratan yang merupakan subjek nyata. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Ada juga yang mengartikannya dengan lebih luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek perpajakan dalam negeri terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Orang pribadi, merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang tinggal atau menetap di Indonesia. 2. Badan, merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. 3. Warisan yang belum dibagi, merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian. Kewajiban perpajakan bagi ahli waris atau pewaris dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, hingga berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan. 4. Bentuk usaha tetap, merupakan bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan, kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajer, cabang perusahaan, gedung, pabrik, kantor perwakilan, gudang, dan lain sebagainya. Dasar hukum, Pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPH. Per strip 43/PJ/2011 ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sebagai suatu objek yang memiliki fungsi personal dalam negeri. Artinya, pajak ini berlangsung dan berfungsi di dalam negeri atau domestik. Yang dikatakan subjek pajak dalam negeri adalah seseorang dengan ketentuan UU yang berlaku telah memiliki persyaratan utama, yaitu bertempat tinggal selama lebih dari 180 hari atau berniat untuk menetap di Indonesia. Subjek pajak asing atau luar negeri merupakan perorangan atau satuan badan tertentu. Seseorang atau badan yang dikenakan subjek pajak asing adalah seseorang atau badan yang berada lebih dari 180 hari lebih di luar Indonesia. Subjek pajak asing yang dikenakan atau berupa pajak atas penghasilan yang perolehannya berasal dari Indonesia. Orang-orang yang mendapat pajak asing ini merupakan kumpulan orang-orang yang mendapatkan atau sedang mengelola kegiatan usaha atau kondisi tetap di wilayah Indonesia. Termasuk subjek pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional merupakan organisasi atau badan atau asosiasi atau lembaga atau forum atau perhimpunan antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
premi asuransi, iuran yang diterima, dan hadiah dari pekerjaan atau penghargaan. 2. Objek pajak dari modal, keuntungan karena penjualan atau penghasilan harta, bunga termasuk premium, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Objek pajak dari penghasilan, yaitu surplus Bank Indonesia, keuntungan selisih kurs mata uang asing, penghasilan dari usaha berbasis syariah, penghasilan berupa hadiah undian, bunga deposito, dan tabungan lainnya. Yang tidak termasuk objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 3. Warisan. 4. Harta. 5. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 7. Dividen atau laba yang diterima PT. 8. Iuran dari dana pensiun. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan. 10. Bagian keuntungan atau laba yang diterima para anggota dari perseroan. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. 12. Beasiswa. 13. Kelebihan atau sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba. 14. Bantuan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas pendapatan yang didapat. Ini dihasilkan oleh pembayaran pajak dalam dan luar negeri. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UU nomor 17 dan tahun 1991, UU nomor 10 dan tahun 1994, UU nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir UU nomor 36 dan tahun. Selanjutnya ini adalah contoh dari menghitung PPh. Pak Kelik punya usaha tekstil. Status menikah dengan 2 tanggungan pada tahun 2020. Pak Kelik memiliki penghasilan bruto dari usahanya yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar 5 miliar. Biaya dari usaha tersebut mencapai 2,5 miliar dari perusahaan tekstil yang dijalankannya ini. Pak Kelik menjabat sebagai direktur dengan gaji 250 juta setahun dan sudah dipotong untuk PPh pasal 21 sebesar 5.389.450 per bulan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini perusahaannya menjadi sebesar 136.763.580. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Peredaran bruto usaha 5 miliar, biaya-biaya 2,5 miliar, dikurang penghasilan neto dari usaha 2,5 miliar. Penghasilan neto dari karyawan adalah 136.763.580, ditambah total penghasilan asumsi tidak ada koreksi fisikal 2.639.763.580. PTKP 67.500 dikurang penghasilan kena pajak 2.569.263.580. Penghasilan kena pajak pembulatan ke ribuan terdekat 2.569.263.000. PPh terutang tahun 2020 5% dikali 50 adalah 22.500, 15% dikali 250 juta sama dengan 37.500, 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta, 30% dikali 1.769.263.000 sama dengan 530.778.900. Total PPh terutang adalah 695.778.900. Kredit pajak PPh 21 5.389.450 dikurang PPh 29 kurang bayar 690.389.450.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.